Nah, dengan potensi yang besar ini, banyak peternak-peternak melakukan breeding gitu. Karena breeding ini dilakukan untuk melangsungkan keturunannya, terus juga kalau di alam. Oke sobat kandang harus tahu nih, ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam breeding. Nah, kita bahas satu-satu, oke? Kita bahas soal cara memilih pejantan yang baik. Nih, di belakang saya ada pejantan yang Farmerfarm nih, si Raya. Bisa dilihat ya, dari tampilan aja udah ganteng banget nih, udah gagah. Nah, ada beberapa poin yang harus diperhatikan nih sob. Yang pertama, kita harus, jadi setelah kita lihat nih jantan yang bagus seperti apa, indukan yang bagus seperti apa, cara seleksi anak bagaimana. Sekarang kita ada di tahap perkawinan nih, persiapan dulu ya. Jadi sebelum kawin tentunya kita harus ada spek-spek yang diperhatikan. Sobat kandang, balik lagi bersama saya Babang Tuil. Wah, udah lama nih sobat kandang, dan gak kerasa bahwa Idul Adha 1445 sudah terlewati. Kita move on sedikit. Setelah Idul Adha ini kita bakal ngebahas lagi soal breeding. Karena kemarin kan dombanya udah pada dipotong nih. Makanya peternak-peternak breeding harus gencar-gencarnya mulai lagi pembibitan, mulai lagi mengadakan bakalan untuk kurban tahun depan. Nah, sobat kandang nih. Jadi untuk breeding ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai gagal karena ini berpengaruh banget untuk pengemukan kita di Idul Adha nanti. Biar bibit-bibitnya, biar bakalan-bakalnya bagus-bagus. Oke sob, pasti penasaran kan apa aja sih kira-kira tips and trick gitu biar nggak gagal gitu dalam breeding. Nah, ikutin terus Babang Tuil hari ini pokoknya. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Yang Farmerfarm ke sobat kandang lainnya. Oke, udah nggak sabar kan? Let's go ikutin Babang Tuil. Oke sob, saat ini Babang Tuil lagi ada di dalam kandang breeding atau kandang kawinnya milik Yang Farmerfarm. Nih di belakang Babang Tuil sekarang ada betina-betina, indukan-indukan unggul gitu ya yang punya Yang Farmerfarm. Jantannya lagi dicabut dulu, lagi istirahat dulu. Oke sobat kandang, sebelum kita lebih jauh nih, kira-kira udah ada yang tahu belum sih apa itu breeding? Nah, Babang Tuil kasih tahu nih. Jadi breeding itu adalah proses pembiakan atau perkawinan yang dilakukan oleh individu-individu hewan untuk melestarikan keturunannya nih, untuk menciptakan keturunan baru. Biasanya tujuan dari breeding adalah meningkatkan kualitas gitu ya, atau juga kuantitas. Nah, kualitas seperti fisiknya, terus juga ketahanannya terhadap penyakit, agresivitasnya mungkin kalau di domba, ketampanannya, kalau misalnya indukan biar dia lebih banyak gitu ya anakan-anakannya gitu sob. Nah, breeding ini biasanya di dunia peternakan salah satu hal yang potensial tentunya, apalagi breeding domba, karena kebutuhan tiap tahun domba itu besar. Jadi untuk memenuhi jumlah dan kuantitas, kualitas tentunya harus ada breeding terus-menerus. Nah, dengan potensi yang besar ini banyak peternak-peternak melakukan breeding gitu. Karena breeding ini dilakukan untuk
melangsungkan keturunannya, terus juga kalau di alam agar spesiesnya lebih banyak untuk keragaman hayati juga gitu ya. Breeding ini dilakukan secara selektif nih, apalagi kalau untuk peternakan-peternakan modern. Diketahui jantannya siapa, betinanya siapa gitu ya. Dicari karakteristik yang diinginkan, misal pengen nanti anaknya tanduknya besar atau pengen anaknya punya adu yang bagus, dicari nih bapaknya yang bisa tanduknya besar, terus juga yang ngadunya bagus, dan juga indukannya yang bagus nih, yang bisa istilahnya mencetak genetik bapaknya. Nah, nanti lebih jauhnya kita bahas satu persatu. Oke sob, langsung aja, let's go. Oke sob, sobat kandang harus tahu nih, ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam breeding. Nah, kita bahas satu-satu, oke? Jadi yang pertama nih sob, bahwa tingkat kesuburan. Tentunya tingkat kesuburan itu penting, baik yang jantan maupun yang betina. Makanya kenapa kita sebelum melakukan perkawinan harus ada beberapa treatment. Kalau untuk jantan, kita kasih vitamin, kita kasih obat kuat, kadang pakannya juga ditambahin biar staminanya makin kuat. Terus juga kalau untuk betina, kita juga kasih obat untuk kesuburan, kita kasih jamu kesuburan, kita juga mandikan, terus juga kita cukur bulunya, gunting kukunya biar lebih menarik pejantan. Nah, itu penting karena tingkat kesuburan ini bakal menjadi pengaruh atau berpengaruhnya nanti ke fertilitas gitu. Bisa jadi betinanya nanti cepat langsung hamil, bisa juga ada yang lama bahkan yang tidak. Nah, ini harus sangat diperhatikan nih sob. Terus yang kedua, usia. Nah, usia ini penting, tidak boleh terlalu muda dan juga tidak boleh terlalu tua. Tentunya ketika sobat kandang membeli yang darah, pastikan minimal umur 1 tahun karena dewasa kelamin dan dewasa tubuhnya sudah cukup. Tapi nanti juga berpengaruh terhadap posturnya, harus diperhatikan. Walaupun umurnya sudah tua, tetap kalau posturnya kecil jangan gitu ya, karena kasihan ketika nanti dia harus kawin dengan pejantan yang besar, terus juga dia harus mengandung anakan gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan untuk bobot minimal juga nih. Terus nggak boleh terlalu tua. Tentunya kalau misalnya betinanya tua, biasanya ada permasalahan di kandungannya, salah satunya sulit keluar, nanti sulit melahirkan, atau lumpuh karena kandungan kalsiumnya yang sudah semakin menipis. Terus juga untuk postur tubuhnya yang udah semakin tua gitu ya, berpengaruh ketika mengandung. Nah, itu sob. Nah, terus ya selanjutnya adalah kecocokan pasangan. Ternyata domba juga ada cocok enggaknya gitu ya. Ada jantan yang galak nih ke betinanya, dia bukannya kawin malah diseruduk atau diberantemin gitu. Nah, ini nggak boleh, makanya pemilihan jantan juga harus diperhatikan ya, pejantannya yang agresif, tapi agresifnya mau kawin, bukan agresif dia pengen berantem gitu. Betinanya juga cari yang mau dikawinkan. Ada juga betina yang galak malah nanduk-nanduk ke jantannya atau malah kabur. Nah, ini kecocokan juga sangat penting, walaupun agak sulit melihatnya, tapi kita bisa dengan koloni gini gitu, jadi bisa dilihat nih si betinanya mau atau enggak, jantannya juga mau mengawinkan atau tidak gitu sob. Oke sob, sekarang kita bahas soal cara memilih pejantan yang baik. Nih di belakang saya ada pejantan yang Parmorfam nih, si Raya. Bisa dilihat ya, dari tampilan aja udah ganteng banget nih, udah gagah. Nah, ada beberapa poin yang harus diperhatikan nih sob. Yang pertama, kita harus cek kesehatannya. Tentunya kita harus lihat secara fisik dia dari tanduknya gitu ya, apakah ada kecacatan, terus juga dari hidung, mulut, mata, telinga, bulu, kaki, terus juga bagian belakang. Secara fisik kita harus melihat nih apakah ada kecacatan atau kelainan gitu. Kalau misalnya cacat, jangan jadikan pejantan gitu. Terus secara penyakit dalamnya gitu, takutnya dia memiliki beberapa penyakit gitu yang bisa diturunkan, jangan dipilih sebagai pejantan itu. Terus yang kedua, postur tubuh. Tentu kita ingin postur anakannya yang gagah kan pastinya, makanya kenapa dari pejantan juga harus diperhatikan gitu, karena postur pejantan ini akan nurun ke anaknya gitu. Genetik pejantan itu lebih besar nurun ke anaknya gitu. So, postur tubuhnya harus sesuai atau harus proporsional nih, kayak bisa dilihat contohnya kayak Raya ini ya, dengan bobot
sebesar ini, tingginya seperti ini, udah cocok banget, udah gagah banget, umurnya juga pas. Nah, terus juga yang paling penting adalah trah atau warisan genetiknya. Jadi sebagai pejantan kita harus tahu nih, dia ini anakan dari siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, biar bisa di tracking gitu ya, kira-kira genetik atau keturunan yang akan jadi itu seperti apa sih gitu. Kita bisa lihat misalnya mau tanduknya yang bagus, oh ini si Raya dari bapaknya yang demikian gitu ya, tanduknya bagus, terus juga juara kontes, juara tangkas, harus di track gitu. Jadi harus tahu nih trahnya yang jelas. Terus juga kita sebagai pejantan yang paling penting adalah kualitas reproduksi. Bisa dilihat dari kualitas spermanya, bagaimana cara mengawinkan betina, tidak galak, agresivitas, ketahanan dalam kawin gitu ya, bisa mengawinkan beberapa ekor bahkan sampai 20 ekor gitu ya, tapi tetap kuat. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kualitas sperma atau kualitas reproduksi penting tentunya untuk kesuburan dan juga nanti tingkat fertilitasnya biar tinggi juga sob. Oke sob, setelah tadi kita bahas soal pejantan yang baik, sekarang kita bahas soal indukan yang baik untuk breeding. Nah, ini ada contoh indukan yang bagus punya yang Farmer Farm nih. Insya Allah diberangkatkan kontes gitu ya. Nah, nih sob, untuk indukan sebenarnya kalau lebih gampang kita tahu nih trahnya atau secara keturunan-keturunannya dan juga hasil anakan-anakannya. Kayak kita misalnya bisa lihat dari jumlah peranakan, bisa lebih dari 2, 3 atau 4. Nah, itu berarti salah satu indukan yang cocok untuk dipilih sebagai indukan breeding karena dia bisa menghasilkan anak lebih dari satu. Terus juga kalau misalnya anakan-anakan hasilnya besar-besar, ganteng-ganteng kalau jantan, betinanya bagus-bagus, nah itu jadi salah satu faktor untuk memilih indukan. Cuman ketika kalau misalnya trahnya kurang jelas atau ternyata indukannya darah, kita bisa ngelihat dari postur tubuhnya nih secara fisik. Kalau untuk indukan kita harus melihat bentuk tubuhnya ya, ngancah gitu ya, kayak semacam busur ke bawah. Terus juga punggungnya rata, lurus, tidak bengkok gitu ya, karena nanti berpengaruh ke kandungan gitu. Kalau misalnya bengkok, dia nanti bakal kayak gitu punggungnya ke bawah. Bokongnya juga harus lebih tinggi gitu, nanti berpengaruh terhadap proses kelahiran dan juga proses perkawinan. Nah, ambingnya harus simetris tentunya, karena ambingnya simetris ini berpengaruh nanti ke produksi susu itu. Jangan sampai gede sebelah atau putingnya hanya satu atau putingnya ganda, jangan gitu, karena putingnya juga harus lengkap gitu ya, 2. Si ambing harus simetris, terus juga kakinya harus kokoh. Kenapa nih kaki harus kokoh? Karena nanti berpengaruh terhadap ketika dia mengandung, pastinya berat kan membawa janin. Nah, kalau misalnya dia tidak kokoh, rata-rata bakal lumpuh. Nah, itu sob beberapa indukan gitu ya dari proporsional tubuhnya. Bisa dilihat langsung gimana sih indukan yang bagus secara fisik gitu. Sob, setelah tadi kita lihat nih indukan berdasarkan proporsi tubuhnya ya, yang fisiknya yang bagus, anaknya juga jadi bagus. Nah, kalau sekarang yang di belakang saya nih, ini indukannya biasa aja secara fisik. Nah, cuman keturunan-keturunannya bagus nih. Makanya tadi kita nggak bisa ngejudge secara fisik nih, karena memang kadang ada yang indukan proporsi tubuhnya bagus tapi anakannya kurang. Tapi ada juga indukan yang proporsi tubuhnya biasa aja tapi anakannya malah bagus gitu ya, bisa mencetak ke bapaknya. Nah sob, sekarang kita lagi ada di kandang kawin lagi nih. Jadi setelah kita lihat nih jantan yang bagus seperti apa, indukan yang bagus seperti apa, cara seleksi anak bagaimana, sekarang kita ada di tahap perkawinan nih, persiapan dulu ya. Jadi sebelum kawin tentunya kita harus ada spek-spek yang diperhatikan. Pertama dari umur, tentunya umur pejantan maupun umur betina lebih baik itu ketika sudah dewasa kelamin dan juga dewasa tubuh ya, kurang lebih setahun lah gitu ya. Kalau jantan lebih baik lebih besar gitu, karena memang nanti pejantan itu umurnya lebih panjang, dari mana dia harus ngelewatin kontes dulu, mungkin tangkas dulu baru bisa jadi pejantan. Sebenarnya sah-sah aja sih mau langsung jadi pejantan, cuman sayang aja gitu. Nah, kalau betina minimal 1 tahun udah bisa dikawinkan.
Nah, terus ada beberapa treatment juga nih sebelum kawin. Tadi ya salah satunya mencukur bulu betina, memandikan, terus memberi obat-obatan dan juga jamu-jamuan, jamu kuat gitu ya. Kalau untuk jantan juga sama, dicukurin dulu, dimandiin dulu biar wangi, biar bersih, biar kawinnya seger gitu ya. Terus nanti dikasih pakan yang banyak ya biar tenaganya makin kuat, obat-obatan dan juga jamu tentunya nih sob. Gitu, nanti langsung dikawinkan aja di kandang kawin. Kalau kita pakai sistemnya koloni, nanti disimpan di koloni selama beberapa bulan sampai nanti kita cek nih kehamilannya, baru induknya dipindahkan ke kandang melahirkan. Gitu sob. Oke, selanjutnya sob, yang nggak kalah penting untuk dipersiapkan sebelum memulai breeding, yaitu kandang. Nah, kandang ini pastinya harus berbeda dengan kandang pengemukan atau kandang-kandang lainnya. Untuk kandang kawin atau kandang breeding biasanya dibuat lebih lebar dan lebih panjang, karena di dalamnya akan diisi beberapa jantan dan juga beberapa betina. Kalau di yang Farmer Farm ini kita mengisi 1:20 nih, 1 jantan 20 betina dengan ukuran 7 meter kali 20 meter. Yang mana bener tuh 20 meter kata. Nggak salah. 2 kali 7 gede-gede deh. Nah, kalau di yang Farmer Farm ini kita ukurannya 2 meter kali 7 meter, 2 meter lebarnya, 7 meter panjangnya gitu. Dengan ukuran segini, jantan bisa leluasa mengawini betina dan juga tidak terlalu sempit, dan kapasitasnya bisa 1:20 tadi nih sob. Nah, kalau kita menggunakan sistem kandang kawin koloni, yang mana nanti si jantan bisa mengawini sesuai dengan betinanya sudah estrus atau belum. Jadi kita nggak harus ngelihat dulu nih mana sih betina yang birahi atau tidak, jantannya saja yang langsung yang milih. Nah, ini salah satu faktor keberhasilan juga persentase kebuntingan yang besar gitu sob. Sob, terima kasih banyak nih udah ikutin Babang Tuil keliling kandang yang Farmer Farm buat ngeliat nih tadi indukan-indukan ya, terus juga kira-kira tips and trick biar nggak gagal dalam breeding itu apa aja. Udah tahu kan sekarang sob? Nah, untuk konten hari ini selanjutnya mau bahas apa lagi, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di yang Farmer Farm ke sobat kandang lainnya. Maju terus peternak Indonesia, bangga menjadi peternak Indonesia.